Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak, NIM 2892050101 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengelolaan pendapatan daerah menurut tata perpajakan di Indonesia. Yang pertama adalah pajak daerah atau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak daerah. Yang pertama ada pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga ada pajak hiburan, keempat ada pajak reklame, kelima pajak penerangan jalan, keenam pajak mineral bukan logam dan bantuan, yang ketujuh ada pajak parkir, kedelapan pajak air tanah, kesembilan pajak sarang burung walet, kesepuluh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir ada pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang ketiga ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Yang keempat ada Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kita akan bahas tentang pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Yang kedua ada pajak restoran, adalah pajak restoran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Yang ketiga ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif hingga 40% untuk diskotik, klub, karaoke, dan sejenisnya. Pertunjukan seni 10%, sirkus 10%, pusat kebugaran 10%, permainan biliar 10%. Pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak untuk setiap penyelenggaraan reklame di daerah dengan tarif 25%. Pajak penerangan jalan adalah pajak dengan setiap penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut. Tarif adalah 10%, 3% dan 1,5% untuk beberapa kategori. Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan di daerah dengan tarif 25%. Sementara untuk pajak parkir adalah pajak setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dengan dipungut bayaran atau seharusnya dibayar tarif pajak parkir adalah 25%. Untuk pajak air tanah adalah pajak atas setiap pengambilan atau pemanfaatan air tanah dengan tarif 20%. Dan untuk pajak sarang burung walet adalah pajak untuk setiap pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet oleh pribadi atau badan dengan tarif 10%. Sementara untuk pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki dan dikuasai dan dimanfaatkan oleh pribadi atau badan dengan tarif untuk NJOP sama dengan 1M adalah 0,1% dan NJOP lebih besar adalah 0,2%. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas setiap perolehan hak atas tanah atau bangunan dengan tarif 5%. Di sini kan kita bahas tentang contoh perencanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai tata perpajakan. Misalnya pendapatan daerah 2022 adalah 21 miliar sehingga dapat dibuat dengan target dengan rincian sebagai berikut.
Yang pertama, di sini ada uraiannya, yaitu pajak hotel di sini targetnya yaitu 800 juta. Pajak restoran sebanyak 3,250 atau 3.250 juta. Untuk pajak hiburan sebanyak 60 juta. Pajak reklame sebanyak 2 miliar. Untuk pajak penerangan jalan sebanyak 700 juta. Untuk pajak parkir sebanyak 500 juta. Dan untuk untuk pajak penerangan jalan sebanyak 7 miliar. Untuk pajak air tanah sebanyak 300 juta. Pajak mineral bukan logam sebanyak 1 miliar. PBB atau pajak bumi bangunan sebanyak 2 miliar. Dan untuk pajak BPHTB sebanyak 5 miliar. Untuk pendapatan terbesar daerah umumnya diperoleh dari pajak, kemudian disusul dengan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah. Untuk jurnal 1, pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah tahun 2020 menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak dan parsial terhadap nilai pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008 sampai 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung. Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan nilai pajak terus mengalami peningkatan. Perkembangan nilai pajak daerah Kabupaten Badung kurun waktu tahun 2008 sampai 2018 kita bisa lihat di sini semakin meningkat mulai dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Ini sumber data diolah tahun 2019. Untuk jurnal kedua, pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu atau studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2012 sampai 2016. Yang pertama tujuannya untuk menganalisa pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Yang kedua untuk menganalisa pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Yang ketiga untuk menganalisa pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012 sampai 2016. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan pajak restoran sebesar 0,004 lebih besar dari atau 0,05. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012 sampai 2016. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan pajak hiburan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu atau daerah kota tersebut. Sementara ada beberapa saran penelitian. Yang pertama, untuk Dinas Pendapatan Kota Batu diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemungutan pajak daerah, utamanya pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dikarenakan persentase realisasi penerimaan pajak tersebut semakin turun walaupun nilainya semakin meningkat dan masih di atas 100%. Dua, untuk pemerintahan Kota Batu diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata yang memiliki
yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut untuk beberapa penelitian atau dari jurnal 1 jurnal 2 mengenai tentang pajak yang sudah dibahas barusan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.